Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas imbalan kerja sesuai PSAK 24. Anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Nur Arifah dan satu lagi Evinta. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama itu definisi. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Imbalan kerja yang ke B yaitu imbalan kerja jangka panjang lain adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja dan pesangon. Yang C yaitu imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain dari pesangon yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahun di mana pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Yang D yaitu imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerja. Yang E yaitu pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja sebagai akibat dari yang pertama yaitu keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia purna karya normal, atau yang kedua yaitu keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi perjanjian kerja. Yang F yaitu program imbalan pasca kerja adalah pengaturan formal atau informal di mana entitas memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih pekerja. Yang G yaitu program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja yang bukan merupakan program iuran pasti. Yang H yaitu program iuran pasti adalah program imbalan pasca kerja di mana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah atau dana dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu imbalan kerja jangka pendek. Cakupannya yaitu imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal jika diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahun saat pekerja memberikan jasa seperti upah, gaji, dan iuran jaminan sosial. Yang kedua yaitu cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar. Yang ketiga yaitu bagi laba dan bonus. Yang keempat yaitu imbalan non-moneter seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan cuma-cuma untuk melalui subsidi untuk pekerja yang ada saat ini. Yang kedua itu pengakuan dan pengukuran. Yang A yaitu seluruh imbalan kerja jangka pendek. Yang pertama itu ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atau jasa tersebut. Sebagai liabilitas atau beban akrual setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari imbalan tersebut, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset atau beban dibayar di muka selama pembayaran tersebut akan menimbulkan sebagai contoh pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas. Yang ketiga itu sebagai beban, kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Lihat sebagai contoh PSAK 14 persediaan dan PSAK 16 yaitu aset tetap. Selanjutnya yaitu yang B yaitu cuti berbayar jangka pendek. Entitas mengakui biaya yang diperkirakan atas imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar seperti yang diakui di paragraf 11 yaitu dalam hal cuti berbayar yang diakumulasi pada saat pekerja memberikan jasa yang menambahkan hak atas cuti berbayar di masa depan. Yang kedua itu dalam hal cuti berbayar tidak diakumulasi pada saat cuti terjadi.
Estimasi mengukur biaya yang diperkirakan atas cuti berbayar yang diakumulasi sebagai jumlah tambahan yang diperkirakan akan dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan yang telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan. Yang C yaitu program bagi laba dan bonus. Entitas mengakui biaya yang diperkirakan atas pembayaran bagi laba dan bonus yang diakui di paragraf 11 jika dan hanya jika. Yang pertama yaitu entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif kini atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua itu kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak memiliki alternatif lain kecuali melakukan pembayaran. Selanjutnya itu imbalan pasca kerja. Program multi pemberi kerja. Yang pertama itu entitas mengklasifikasikan program multi pemberi kerja sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti sesuai dengan persyaratan program tersebut termasuk kewajiban konstruktif apapun di luar ketentuan formal. Yang kedua, jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti multi pemberi kerja kecuali paragraf 34 diterapkan, maka entitas melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti aset program dan biaya terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lain. Yang ketiga itu ketika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan akuntansi imbalan pasti untuk program imbalan pasti multi pemberi kerja, maka entitas akan mencatat program sesuai dengan pengaturan di paragraf 52 dan 51 seolah-olah sebagai program iuran pasti. Yang keempat yaitu dalam menentukan kapan mengakui dan bagaimana mengukur liabilitas terkait dengan penyelesaian program imbalan pasti multi pemberi kerja atau keluarnya entitas dari program imbalan pasti multi pemberi kerja. Entitas menetapkan PSAK 57 yaitu provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Selanjutnya itu program imbalan pasti yang berbagi resiko antara entitas sepengendali. Yang A yaitu program jaminan sosial. Entitas mencatat program jaminan sosial dengan cara yang sama seperti program multi pemberi kerja. B yaitu imbalan yang dijamin. Entitas dapat membayar premi asuransi untuk mendanai program imbalan pasca kerja. Entitas memperlakukan program tersebut sebagai program iuran pasti, kecuali jika entitas akan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program. Selanjutnya itu pengakuan dan pengukuran imbalan pasca kerja. Program iuran pasti ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode, entitas mengakui iuran terutang kepada iuran pasti atau jasa pekerja, yaitu sebagai liabilitas beban akrual. Setelah diakui dengan iuran yang telah dibayar, jika iuran yang telah dibayar tersebut melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset beban dibayar di muka, sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau pembayaran kembali dalam bentuk kas. Yang kedua itu sebagai bentuk kecuali jika PSAK lain mensyaratkan atau mengizinkan iuran tersebut untuk dimasukkan dalam biaya perolehan aset. Sebagai contoh, lihat PSAK 14 yaitu persediaan dan PSAK 16 tentang aset tetap. Ketika iuran pada program iuran pasti tidak dapat diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasanya,
maka iuran tersebut didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto yang diatur di paragraf 43. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti. Pengakuan dan pengukuran. Entitas menentukan jumlah liabilitas aset imbalan pasti neto dengan ketetapan yang memadai bahwa jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tidak berbeda secara material dengan jumlah yang akan ditentukan pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya itu akuntansi untuk kewajiban konstruksi. Entitas mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari pabrik informasi entitas. Praktik informasi akan menimbulkan kewajiban konstruktif jika entitas tidak memiliki pilihan realistis lain kecuali membayar imbalan kerja. Selanjutnya itu laporan posisi keuangan. Entitas mengakui liabilitas atau aset imbalan pasti neto dalam laporan posisi keuangan. Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, maka entitas mengukur aset imbalan pasti neto pada jumlah yang lebih rendah antara yang pertama yaitu surplus program imbalan pasti. Yang kedua yaitu batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto yang dijelaskan dalam paragraf 83. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini. Metode penilaian aktual. Entitas menggunakan metode projected unit kredit untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait dan biaya jasa lalu jika dapat diterapkan. Pengatribusian imbalan pada periode jasa. Dalam menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini terkait dan biaya jasa lalu jika dapat diterapkan, entitas mengatribusikan imbalan pada periode jasa berdasarkan formula imbalan yang dimiliki program. Akan tetapi jika pekerja di tahun-tahun akhir meningkat secara material dibandingkan dengan tahun-tahun awal, maka entitas mengatribusikan imbalan tersebut dengan garis lurus sejak. Yang pertama yaitu saat jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dari program. Apakah imbalan tersebut tergantung pada jasa selanjutnya atau tidak, sampai dengan saat jasa pekerja selanjutnya tidak menghasilkan imbalan yang material dalam program, selain dari kenaikan gaji berikutnya. Selanjutnya itu asumsi aktual. Asumsi aktual tidak boleh bias dan harus selaras satu dengan yang lain. Asumsi keuangan didasarkan pada tingkat harapan pasar pada akhir periode pelaporan selama periode di mana kewajiban akan diselesaikan. Yang pertama yaitu asumsi aktual. Moralitas entitas menentukan asumsi mortalitas dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Yang kedua yaitu asumsi aktual tingkat diskonto. Tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pasca kerja baik yang didanai maupun tidak ditentukan dengan mengacu pada imbalan hasil pasar atas bunga obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu asumsi aktual gaji, imbalan, dan biaya kesehatan. Entitas mengukur kewajiban imbalan pasti menggunakan dasar yang mencerminkan. Pertama yaitu imbalan yang ditentukan dalam persyaratan program atau yang timbul dari kewajiban konstruktif yang jumlahnya melebihi ketentuan dalam program tersebut pada akhir periode pelaporan. Yang kedua yaitu estimasi kenaikan gaji masa depan yang diestimasi yang mempengaruhi imbalan terutang.
Yang ketiga yaitu dampak setiap pembatasan dari bagian pemberi kerja atas biaya imbalan masa depan. Yang keempat yaitu iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang mengurangi biaya akhir entitas untuk imbalan tersebut. Yang kelima yaitu estimasi perubahan tingkat imbalan di masa depan yang diestimasi yang mempengaruhi imbalan yang akan dibayarkan dari program imbalan pasti jika dan hanya jika yaitu perubahan itu diberlakukan sebelum akhir periode atau data historis atau bukti lain yang andal mengindikasikan bahwa tingkat imbalan yang ditentukan akan berubah dan dapat diprediksi. Sebagai contoh, sejalan dengan perubahan level harga umum atau gaji secara umum. Selanjutnya yaitu biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian atas penyelesaian. Sebelum menentukan biaya jasa lalu atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian entitas mengukur kembali liabilitas atau aset, imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset, program dan asumsi aktuarial kini, termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain, yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amandemen, kurtaimen, atau penyelesaian program. Yang pertama yaitu biaya jasa lalu. Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtaimen program terjadi. Ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait, lihat pada PSAK 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi atau pesangon. Yang B yaitu keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, yaitu entitas mengakui keuntungan atau kerugian atau atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat penyelesaian terjadi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Arifah. Selanjutnya pengakuan dan pengukuran aset program. A. Nilai wajar aset program. Nilai wajar aset program dikurangkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk menentukan jumlah defisit atau surplusnya. Yang B. Penggantian. Jika dan hanya jika terdapat kepastian bahwa pihak lain akan mengganti sebagian atau seluruh pengeluaran yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban imbalan pasti, maka entitas harus mengakui haknya atas penggantian tersebut sebagai aset yang terpisah. Entitas mengukur aset tersebut pada nilai wajar, memisahkan dan mengakui perubahan nilai wajar atas haknya untuk penggantian dengan cara yang sama seperti untuk perubahan nilai wajar aset program. Komponen biaya imbalan pasti diakui sesuai dengan paragraf 120 dapat diakui secara neto dengan jumlah yang berkaitan dengan perubahan dalam nilai tercatat atas hak penggantian. Komponen biaya imbalan pasti. Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan komponen tersebut sebagai biaya perolehan aset sebagai berikut. Bidang jasa dalam laba rugi. Bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto dalam laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain. Pengukuran kembali atau liabilitas imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas. A. Bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto ditentukan dengan mengalihkan liabilitas imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto yang ditentukan dalam paragraf 83. Keduanya ditentukan pada awal periode pelaporan tahunan, memperhitungkan setiap perubahan dalam liabilitas imbalan pasti neto selama periode sebagai akibat dari iuran dan pembayaran imbalan.
Pengukuran kembali atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto terdiri atas keuntungan dan kerugian akrualia imbalan pasti atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto. Setiap perubahan dampak batas atas aset tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas aset imbalan pasti neto. Penyajian saling hapus. Entitas melakukan saling hapus antara aset terkait dengan satu program dengan liabilitas terkait dengan program lain jika dan hanya jika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menggunakan surplus pada satu program untuk menyelesaikan kewajiban program lain, memiliki intensi untuk menyelesaikan kewajiban dengan dasar neto atau merealisasi surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajiban program lain secara simultan. Pengungkapannya, entitas mengungkapkan informasi yang menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program imbalan pasti dalam laporan keuangan, menjelaskan bagaimana program imbalan pasti berdampak terhadap jumlah waktu dan ketidakpastian arus kas entitas di masa depan. Persyaratan pengungkapan dalam SAK sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi entitas mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personel manajemen kunci sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 57, provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Entitas mengungkapkan informasi mengenai liabilitas kontingensi yang timbul dari kewajiban imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya. Pengakuan dan pengukuran. Untuk imbalan kerja jangka panjang lain, entitas mengakui total nilai neto dari jumlah berikut dan melaba rugi kecuali jika SAK mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut untuk termasuk dalam biaya perolehan aset, biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto, pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto. Pengungkapannya, walaupun pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan yang spesifik mengenai imbalan kerja jangka panjang lain, namun SAK mungkin mensyaratkan pengungkapan spesifik tersebut. Sebagai contoh, PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak berelasi mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personil manajemen kunci. PSAK 1 menyajikan laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja. Pesangon. Pesangon dihasilkan baik dari keputusan entitas untuk memutuskan hubungan kerja atau keputusan pekerja untuk menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak kerja. Pengakuan. Entitas mengakui liabilitas dan beban pesangon pada tanggal yang lebih awal diantaranya ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut, ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK. 57. Provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi dan melibatkan pembayaran pesangon. Pengukuran. Entitas pengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja dengan ketentuan bahwa pesangon merupakan sebuah peningkatan pada imbalan pasca kerja, maka entitas menerapkan persyaratan imbalan pasca kerja. Sebaiknya jika pesangon diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pesangon diakui, maka entitas menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka pendek. Jika pesangon tidak diharapkan untuk menyelesaikan seluruh sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan, maka entitas menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka panjang lain. Pengungkapan. Walaupun pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan yang spesifik mengenai pesangon, namun SAK mungkin mensyaratkan pengungkapan spesifik tersebut. Sebagai contoh, PSAK 7 itu mengungkapkan pihak-pihak berelasi mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personel manajemen kunci. PSAK 1, penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja. Ini ada studi kasusnya. Yang pertama, penerapan imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 24.
Dari hasil wawancara PT Moe Veronica, entitas tidak menerapkan dan tidak mengalokasikan dana dari kas perusahaan khususnya untuk program iuran pasti imbalan pasca kerja bagi karyawan, sehingga tidak dilakukan pencatatan mengenai akuntansi imbalan pasca kerja. Tidak ada pengalokasikan dana dari kas perusahaan untuk imbalan pasca kerja terhadap karyawan yang diatur dalam PSAK 24. Dari hasil wawancara dengan PT Moe Veronica, tidak menerapkan dan tidak mengalokasikan dana khusus dari kas perusahaan untuk program imbalan pasti bagi imbalan pasca kerja karyawannya, sehingga tidak dilakukan pencatatan mengenai akuntansi imbalan pasca kerja. Penerapan imbalan pasca kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pertama, mengundurkan diri. Pada PT Moe Veronica, sudah pernah terjadi kasus pengunduran diri atas kemauan sendiri. Namun karyawan tersebut belum memenuhi syarat seperti yang ditetapkan pada UUK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162 Ayat yang ketiga, sehingga PT Moe Veronica tidak berkewajiban untuk membayar kepada karyawannya yang mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 162 Ayat 1. Namun, jika ada karyawan yang memenuhi ketentuan tersebut, maka PT Moe Veronica akan membayar sesuai dengan UUK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162. 2. Meninggal dunia. Sesuai dengan hasil wawancara pada PT Moe Veronica, belum pernah terjadi kasus karyawan berhenti karena meninggal dunia. Namun, jika terjadi kasus tersebut, maka PT Moe Veronica akan membayar sesuai dengan UUK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 166. Pensiun. Pada PT Moe Veronica belum pernah terjadi kasus karyawan berhenti karena memasuki usia pensiun. Alasan yang mendukung belum pernah terjadi kasus ini adalah umur perusahaan yang masih cukup muda, sehingga karyawan pada PT Moe Veronica belum memenuhi syarat untuk pensiun. Tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan manajer dan owner pada PT Moe Veronica, jika nanti ada karyawan yang berhenti karena memasuki usia pensiun, maka PT Moe Veronica akan membayar imbalan pasca kerja sesuai dengan UUK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 yang berlaku. Dalam hal ini, PT Moe Veronica tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta pada program pensiun, maka entitas diwajibkan mengikuti ketentuan UUK Pasal 167 Ayat 5. Pada PT Moe Veronica sudah pernah terjadi kasus di mana karyawan berhenti karena sakit berkepanjangan atau cacat. Pekerja berhenti sebelum 12 bulan dikarenakan mengalami sakit yang tidak memungkinkan bagi karyawan itu untuk dapat kembali bekerja. Owner PT Moe Veronica menanggung seluruh biaya pengobatan dan juga memberikan santunan yang sesuai dengan Pasal 156 Ayat 2 dalam memberikan pesangon sesuai dengan masa kerja yang kurang dari 1 tahun kepada karyawan tersebut. Namun dikarenakan karyawan yang belum memasuki minimal masa kerja, di mana Pasal 156 Ayat 3 yang mencantumkan yaitu minimal 3 tahun, maka PT Moe Veronica tidak memberikan uang pengganti masa kerja sesuai dengan ketentuan UUK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3. Dan owner juga memberikan biaya atau ongkos kepada pekerjanya yang sudah tidak dapat kembali bekerja untuk pulang ke tempat di mana mereka pekerja diterima. Sistem LOAN dan sistem SIL IDEP merupakan sistem yang diperlukan dalam pemberian kredit. Sistem LOAN sebagai tempat untuk memproses pemberian kredit melalui data yang berbagai analisa dan keputusan. Dan sistem SIL IDEP merupakan penyedia data informasi keuangan debitur. Untuk meningkatkan performa layanan dari sistem LOAN dan keakuratan data debitur secara langsung, sebaiknya sistem LOAN dapat berhubung dengan sistem SIL IDEP. Dan hal ini sistem LOAN bisa menganalisa informasi debitur dan melakukan penilaian kualitas atau jumlah tunggakan dalam pemberian kredit yang dilakukan debitur pada lembaga keuangan lain, dan data diperoleh dapat dipercaya. Jurnal yang dipakai dalam pengakuan imbalan pasca kerja jika perusahaan mengalokasikan dana khusus untuk imbalan pasca kerja. Contoh perhitungan sebuah entitas yang mengalokasikan dana khusus untuk pekerjaannya adalah sebagai berikut. Jumlah upah itu 3 juta rupiah, iuran JKK 0,24%, itu 3 juta dikali 0,24%, 7.200.
Iuran JKM 0,3%, 3 juta dikali 0,39000 itu dibayar juga oleh perusahaan. Iuran JHT 3,7%, 3 juta dikali 3,7% itu 111.000. Iuran JHT 2% sama dengan 3 juta kali 2% itu 60.000. Iuran JP 2%, 3 juta dikali 2% 60.000. Iuran JP 1%, 3 juta dikali 1%, 30.000. Keterangan itu JKK jaminan kecelakaan kerja, JHT jaminan hari tua, JKM jaminan kematian, dan JP jaminan pensiun. Dengan jurnal yang dipakai untuk iuran JKK, JKM, JHT, dan JP adalah sebagai berikut. Beban iuran JKK 7.200, kas 7.200. Beban iuran JKM 9.000, kas 9.000. Beban iuran JHT 111.000, 60.000, kas 161.000. Beban iuran jaminan pensiun itu 60.000, beban iuran jaminan pensiun 30.000, kas 90.000. Penempatan pos imbalan pasca kerja pada laporan laba rugi. PSAK nomor 24 juga mengatur tentang pengungkapan atas imbalan kerja. Entitas harus mengungkapkan imbalan kerja jangka pendek untuk manajemen kunci berdasarkan PSAK nomor 7 dan mengungkapkan beban imbalan kerja dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 1. Perusahaan mengungkapkan beban imbalan kerja dalam actual profit dan loss sebagai bagian dari biaya operasional. PSAK nomor 24 mengatur tentang pengungkapan atas imbalan pasca kerja, di mana entitas mengungkapkan jumlah iuran untuk program iuran pasca. Perusahaan ini tidak mengungkapkan jumlah iuran program pasca kerja dalam laporan internal entitas sebagai bagian dari tunjangan dalam catatan atas laporan keuangan pada bagian informasi mengenai presentasi iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada program pasca kerja. Baiklah, segitu presentasi dari kelompok 3. Bagi teman-teman yang mau menanggapi dan bertanya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.